Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Info Kreatif ID. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghidupkan kembali senter yang sudah meninggal atau sudah mati ya. Sudah tidak bisa dipakai kembali. Daripada senter itu kita buang, mending kita hidupkan kembali supaya dia bisa bermanfaat lagi. Ini dia senter yang sudah matinya. Ini tidak tahu apanya yang rusak, mungkin baterainya yang sudah lemah atau sudah tidak bisa mengisi lagi, tidak bisa mengecas lagi. Untuk itu kita mainkan saja barang ini. Langsung saja disimak videonya sampai selesai supaya tidak ada salah paham ya. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu channel Info Kreatif ID ini. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, senter yang mati, lalu baterai Li-ion kita dapat dari bekas power bank yang sudah mati juga, tapi baterainya masih ada arusnya. Terus yang ketiga, ini modul chargernya ya, modul charger LiPo Li-ion bisa ya. Ini yang 3 volt 4 volt ya. Ini banyak sih di pasaran, di toko online juga banyak, sekitar kurang lebih ya, saya beli ini 5.000 satu kepingnya. Oke, kita langsung saja mainkan, disimak sampai selesai ya. Mari kita buka dulu, kita bongkar dulu senternya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Kalau gak salah baterai senter ini apa ya, niket atau apa ya, macam aki kayak gitu, tapi kecil ya, 3 volt, 3 sampai 4 volt sih biasanya. Nah, ini dia senternya, dalamannya ya. Ada kabel yang putus juga, mungkin kabelnya yang putus atau apa ini, tapi ya sudahlah, kita ganti saja supaya chargernya tidak ribet ya. Langsung ke listrik 220, kita rubah ke charger HP yang banyak kita gunakan di lapangan. Kita buang saja, kita buang ini baterai sama modul chargernya yang buat arus AC. Kita ambil LED-nya, kita cuma butuhkan LED sama tombol on off-nya ya. Oke. Aduh, ngeblur nih kamera. Nah, kita ini gunung meletus, kosongin lereng, jangan ada yang tinggal di villa. Karena satu orang enggak, saya sih bertahan, saya bisa tahan perlahan. Ya doa dia. Kita coba cari posisinya dulu ya, posisi baterainya sebelah mana, modul chargernya sebelah mana, supaya enak nantinya nyolder dan nyiapin kabelnya pas. Sepertinya ini di sini saja bekas lubang chargernya tadi. Oke, kita kasih lemah dulu si modul chargernya supaya nanti nempelin kabelnya gampang ya. Kita kasih timah dulu dua-duanya, ini kutub
output positif negatifnya ya. Awas jangan sampai ketukar ya, mana positif mana negatif. Dan di baterainya juga ada tandanya kok, positif negatif. Nah, ini untuk kutub negatif ada tandanya di sini. Ini untuk kutub positif ada tandanya juga. Yang positif kita masukkan ke sini yang ada resistornya ini. Yang biru itu negatif ya. Oh, tidak menyala. Nah, kita gunting. Oh, ininya belum terbuka kabelnya. Pantas. Kita coba dulu ini lightnya masih nyala atau tidak. Kalau tidak nyala percuma lightnya kalau udah rusak. Belum mau ya. Aduh. Coba langsung saja ke sini, tidak usah lewat resistor. Oh, ada nyala. Oke. Ini masih bisa diselamatkan. Masih nyala ya. Oke. Masih dua-duanya masih bisa menyala. Untuk yang kabel kuning ini dia harus positif ya, dua-duanya. Itu kan ada 2 tingkat LED-nya. Ada yang 1 biji LED-nya, ada yang banyak jejer. Terang ya, ini cukup terang. Mari kita siapkan dulu kabel-kabelnya. Kita positioning dulu. Baterai kita taruh di sini yang ada tombolnya. Nah, di sini saja. Diposisikan yang enak saja sesuai dengan jalur kabelnya. Ini kebetulan untuk positifnya dekat ya, kita kasih dekat saja. Ini kabel biru, ini dia negatif. Mending nanti kita ganti saja. Sepertinya ini sudah tidak butuh lagi resistor. Ini terlalu gede resistansinya, jadi kurang terang ke senternya. Nanti langsung saja kita solder untuk bagian yang ini positifnya menuju tombol. Sudah kita solder. Aduh, tapi sepertinya lebih baik pakai kabel saja. Kita ganti saja pakai kabel. Ini terlalu rigid kalau langsung pakai bekas resistornya. Mending kita pakai kabel saja biar elastis ya. Nah, ini kita siapkan kabel merah untuk positifnya ya, biar sesuai dengan ini standarnya ya, yang merah positif, hitam negatif ya, seperti biasa. Nah, ini untuk positif kita soldering dulu ke kutub positif juga ya di baterainya ya, biar enak nanti tinggal langsung solder ke
tombol on off nya. Nah, ini kabel positif ini kita bikin dua, satu untuk ke tombol on off, satunya lagi ke mode chargernya. Kita kasih timah dulu si kabelnya. Tempel ke bagian positif di baterainya tadi. Jadi ada dua jalur ini, jalur positif, dua kabel, satu untuk ke push button ini on off ini, satunya lagi nanti untuk ke mode chargernya. Nah, ke sini ke bagian positifnya ya, awas jangan salah, jangan kebalik, ditaruh di negatif, wah bahaya. Ada tandanya di kutub positifnya nanti. Nah, posisinya nanti kan kurang lebih seginilah. Kita potong dulu. Kita kasih solder lagi untuk ke bagian modulnya nanti. Langsung saja kita tempelkan nanti ke sini ke positifnya ya. Ini bagian positif. Maklum belum ada stand buat megangnya ini ada. Jadi udahlah pakai tangan aja sebisanya. Solder sampai matang ya. Nah, ini gini ya, bisa gampang ya. Nah, ini taruh sini sisi. Kita siapkan untuk yang negatifnya ya, kabel negatif. Nanti ini kan kabel negatif yang warna biru ini. Yang warna biru ini kita sambung lagi pakai kabel ini, kabel hitam. Kita kasih timah dulu seperti biasa. Kita solderin dulu ke baterainya. Nah, ini bagian negatifnya. Nah, ada tandanya nih negatif. Kelihatan gak di kamera? Kita solder dulu di kutub negatifnya seperti tadi. Kita bikin dua kabel juga di sini. Satu ke mode charger sama kayak yang positif tadi. Terus satunya lagi ke negatifnya LED lampu ya. Soldernya ini kurang panas kayaknya, kurang begitu meleleh, tapi bisa lah, bisa untuk meleleh, bisa nempel. Nah, ini jangan terlalu panjang, segitu aja cukupnya. Satunya lagi ini ke untuk kabel negatif ke LED. Ayo dong, aduh. Nah, ini udah cukup kuat.
positimah dulu. Selalulah hadir di tempat dan waktu di mana Allah ingin kau hadir. Dan usahakan kamu selalu pertama. Paling pertama masuk ke sini. Oke, lalu kita solderin ke sini nih, ke bagian negatifnya ya. Maka dia Nah ini nih, kelihatan nggak selalu hadir pertama. kutub negatifnya di mode charger. Dan jauhilah semua tempat dan waktu yang Allah tidak ingin kamu di situ. Orang berdiskotik, orang kafir, dulu beramal istighfar dan fitnah, menghina-hina kaum muslimin atau apa saja. Maka ini semuanya Belum nempel. emas yang disampaikan bersama intinya oleh Allah. Orang yang patuh teman-teman pada saat mencipta Allah dan dia yakin Allah menciptanya, maka apapun yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Pandang ya. Laki-laki soleh dan para perempuan namanya solehah. Nah udah. Nah satunya lagi. Nah jangan positif negatif ini. Ini adalah orang-orang yang membangkang. Allah menyuruh dia tidak mau, Allah larang dia melanggar. Dan selalu hidupnya dalam Nah yang bagian negatif nanti ke. teman-teman sekalian. Nah ini untuk positifnya. Nah ini positif ke sini. Coba kita tambah positif. Negatif ke kabel biru. Kita potong dulu. Kabel birunya juga kita pendekin dulu. Nah seginilah. Semua itu pasti baik. Tinggal kita jalankan karena Allah lebih mengetahui tentang kita sebenarnya. Dan selalu yang Allah halalkan lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Sementara yang haram buruk Kita kasih timah dulu. makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya. Untuk kabel negatifnya. Dan juga khamar, minuman ini. Allah kan berikan dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak kan. Kita dilarang makan babi, Allah ganti dengan sapi. Kita sambungkan ke Semua hewan di air. kabel biru ini, kabel negatif ke negatif. Pasal Allah larang kita bergaul bebas dan memberikan kita syahwat. Allah ganti zina yang memang dilampiaskan dengan tanpa mengikuti hukum Allah dengan nikah. Nah udah. Dan Allah mudahkan semudah-mudah. Selanjutnya kita sambung kabel positifnya. Teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang membuktikan kepada kita dari Al-Quran. Allah menceritakan tentang perbedaan antara orang yang bertakwa, Nah ke bagian sini. dan salehah, dengan orang yang fajir dan fasik. Beda, Allah akan siapkan fasilitas yang sangat berbeda bagi dunia maupun di akhirat. Ini sekaligus kita luruskan persepsi sebagian orang yang mengatakan, kalau saya dekat dengan agama, kalau saya pakai jilbab, kalau saya berjenggot, kalau saya hadir sholat di masjid, Nah udah nyala nih langsung. Nanti kita cetakin dulu. Sudah tidak sabar dia mau nyala. Nah, kita matiin dulu. Tidak silau. Nah sudah selesai ya. Solder sudah selesai, tinggal kita rapihkan dan kita tes nanti. Kita bungkus aja pakai lakban ya. Terusnya lakban ini sih lakban putih tapi lakban putih, lakban kabel yang hitam ya, tapi ini adanya ini, pakai ini aja dulu. Bungkus sambungan tadi ya. Lalu nah ini diikat aja nih ke sini. Kita lakban juga. Nah ini saja. Oke, tinggal kita pasangkan saja posisi. Nah ininya ketinggalan tambahnya. Ini
pakai baterai Li-ion ini saya sudah coba tes ya, senter yang dimodif kayak gini lumayan kuat juga loh. Dari sekitar saya tes dari maghrib sampai subuh tuh masih kuat, masih bisa menyala. Gantung kapasitas baterainya juga sih. Ini kapasitas baterainya lumayan gede sih, standar power bank. Nah ini kita tempel di sini saja. Kita pakai lem sejuta umat aja ya, lem ini glue gun sini nih. Nah, supaya tidak diam sementara di sini dulu. Kita titik-titik aja dulu. Aduh, ngeblur, kameranya ngeblur. Tunggu kering sebentar. Nah, kita tinggal kita tutup, kita rakit kembali seperti semula. Jangan sampai kejepit kabelnya. Nah, mana bautnya kita pasang lagi. Ini tinggal kita kencangkan saja. Oke, selesai nih. Kita tes dulu. Kita rakit dulu sampai beres nih. Ini pasang. Jangan ketinggalan. Ini dia. Oke. Tidak akan luput dari siksaan Allah. Ini banyak sekali pengalaman saya pribadi bertemu dengan beberapa orang. Untuk jika ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk yang belum subscribe, supaya channel ini bisa berkembang, bisa menghasilkan video-video kreatif lainnya. Nah ini sudah bisa. Nah tanda merah ini tandanya mengisi ya, ngecas. Kalau penuh dia tandanya biru, kalau nggak biru hijau. Oke, cukup sekian di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.